Ya, sekarang kita bahas tentang aplikasi turunan gerak. Ada sekitar 3 soal. Kita langsung aja bahas soal yang pertama. Mencari nilai kecepatan dan percepatan ya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 80 meter per detik. Jika arah positif diambil ke atas, persamaan geraknya adalah ST min 16T kuadrat ditambah 80T. Misalkan T menyatakan waktu sejak bola dilemparkan dinyatakan dalam T detik dan S jarak bola dari titik awal dinyatakan dalam T meter pada saat T detik. Tentukan yang pertama kecepatan dan percepatan bola setelah 2 detik. Oke. Jadi kita langsung kerjakan yang A. Belum diganti warnanya. Kerjakan yang A ya. Untuk kecepatan dan percepatan bola. Nah, untuk kecepatan berarti kita bisa hitung dari turunan pertama terhadap waktu dari ST. Maka langsung aja ya. Minus 16 dikali dengan 2, T min 2, 2 min 1 ditambah 80. Jadi, minus 32T ditambah 80. Ya, untuk bola kecepatannya setelah 2 detik, maka kita bisa ganti V pada saat T sama dengan 2. Jadi minus 32 dikali 2 ditambah 80. Sehingga berapa? Minus 64 ditambah 80. Jadi plus 16 meter per sekon. Oke, makin berkurang ya. Awalnya 80 meter per sekon, kemudian menjadi 16 meter per sekon pada saat T sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk A itu adalah percepatan. A adalah turunan pertama dari kecepatan. Turunan pertama dari kecepatan sehingga hasilnya menjadi 32 saja. 32 meter per sekon. Nah, ini menandakan bahwasannya geraknya benda ini, bola ini melakukan gerak lurus berubah beraturan. Karena minus berarti dia diperlambat. Oke. Ya, untuk yang B sekarang. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Maka kita bisa hitung T bola pada saat titik tertinggi itu kita indekskan dengan T maksimum. T maksimum itu akan terjadi ketika bola mencapai titik tertinggi. V di titik tertinggi adalah 0 ya. Jadi setelah mencapai titik tertinggi, bola akan diam dulu, benda akan diam, baru kemudian kembali ke bawah arahnya, ke tanah. Nah, kalau V di titik tertinggi sama dengan 0, maka VT sama dengan min 32T ditambah 80. VT-nya 0 sama dengan min 32T ditambah 80. Sehingga 32T sama dengan 80. T sama dengan 80 dibagi 32. Ini sekitar 2,5 sekon. Nah, selanjutnya untuk yang C, waktu dan kecepatan yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah kembali. Maka untuk menyentuh tanah kembali, benda setelah naik kemudian sampai ke puncak, ya, sampai ke puncak, benda akan turun lagi. Nah, dari sini ke sini, ini kan T max. Artinya kalau misalnya dari sini ke sini juga T max. Untuk T pulang pergi sama dengan 2 kali T maksimum. Nah, artinya 2 dikali 2,5, 5 sekon. Ya. Untuk V-nya, kita bisa ganti T-nya menjadi 5, minus 32 dikali 5,
menjadi ditambah 80 berarti minus 160 ditambah 80, artinya dia pada saat T sama dengan 5 akan mencapai 80 meter per sekon. Ya, karena geraknya diperlambat. Untuk soal nomor 1, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 simpel sekali. Diketahui ST 3T kuadrat ditambah T min 1. Yang ditanya adalah jarak dan kecepatan sesaat T sama dengan 3 sekon. Nah, artinya jarak dan kecepatan sesaat, kita langsung cari VT ya. VT adalah DDT dari ST 3T kuadrat ditambah T min 1. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 2, T2 min 1 ditambah 1, jadi 6 T ditambah 1. Ini untuk kecepatan, persamaan kecepatan umum. Kemudian saat T sama dengan 3 sekon, maka V-nya adalah 6 dikali 3 ditambah 1. 18 ditambah 1, 19 meter per sekon. So simple. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, aplikasi turunannya. Yang ketiga, hitung perpindahan kecepatan dan percepatan sesaat T sama dengan 2 sekon. Dengan fungsi ST-nya 2T pangkat 3I ditambah 4T pangkat 2C dan ditambah 2TK. Nah, karena ada I, J, K, dia vektor ya. Kalau vektor nanti kita bisa cari nilainya dengan konsep resultan vektor. Sehingga kita cari yang pertama, kita cari V ya. VT artinya dia DDT dari ST. DDT dari ST 2T 2 dikali 3 T 3 min. Oh, yang dicari perpindahan dulu, oke. Sekarang kita cari perpindahannya dulu. Kita cari nilai perpindahan pada saat T sama dengan 2, artinya S T sama dengan 2. 2 pangkat 3I ditambah 4, 2 pangkat 2J ditambah 2 dikali 2 dikali K. Sehingga 16I ya, 2 pangkat 3 kan 8, kali 2 16 ditambah 4 kali 4 16C ditambah 4K. Oke, sehingga ini bisa kita cari nilai S-nya, akar dari SX kuadrat ditambah XY kuadrat ditambah SZ kuadrat. Akar 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 16 sama 16 berarti 2 kali 16 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16. 2 dikali 16 kuadrat ditambah 16 ya. Artinya masing-masing punya 16. 2, 16 plus 1. Sehingga 4-nya bisa kita keluarkan. 2 kali 16 adalah 32. 32 tambah 1, 33 meter. Oke. Yang kedua, V ds per dt. Langsung saja. 2 dikali 3 dikali T3 min 1 I ditambah 4 dikali 2 T2 min 1J ditambah 2K. Sehingga 6T kuadrat I ditambah 6TJ ditambah 2K. Kita ganti T-nya 2. Sehingga 6. 2 dikuadratkan I ditambah 6 dikali 2J ditambah 2 dikali K. Sehingga berapa? 6 kali 4, 24I ditambah dengan 12J
ditambah dengan 2K. Kita bisa hitung nilai resultannya ya. V berarti akar 24 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar dari 24 berarti adalah berapa? Kita cek dulu ya. 576. 12 berarti 256. Kok 256? 12 kuadrat. 12 kuadrat. Oh, ini salah ya. Harusnya 8. 16. 4. Oke. Totalnya adalah 576 ditambah 256 ditambah 4. 836. Kan nilai V bisa kita akarkan. Delapan 836. 16 kali 16 256 576 832 ditambah 4 836. 836 kita akar. Hasilnya 28,9. 28,9 meter per sekon. Oke. Sekarang yang ketiga, kita cari A. A itu dV per dt, sehingga 6 dikali dengan 2 T I ditambah 8J menjadi 12 TI ditambah 8J, sehingga A pada saat T sama dengan 2. 12 dikali 2 I ditambah 8J atau 14I ditambah 24I ditambah 8J. Gitu 8J ya. Berarti nilai A-nya adalah akar dari 24 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, di sini kan berarti karena masih ada T-nya, artinya dia selalu berubah bergantung dengan perubahan waktu. 576 ditambah 64. 640 berarti 64 dikali 10 8 akar 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Untuk soal yang ketiga, kita lanjutkan soal yang lain.